sehancur apapun keadaan, sehancur apapun perasaan, sehancur apapun pikirannya saat itu. Jadi pengusaha itu tidak boleh dia mengikuti perasaannya yang ketika dia lagi hancur, dia pengen tidur aja, tetap harus berusaha. Sabar itu bukan kemampuan untuk menunggu, tapi sabar itu adalah kita tetap bekerja keras dalam keadaan maksimal, dalam keadaan optimal, walaupun hari ini kita sedang hancur. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan usahanya lancar, bisnisnya dimudahkan. Semuanya mudah-mudahan yang ingin teman-teman capai, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Pagi hari ini saya masih ada di kota Makassar, dan mungkin teman-teman ada yang belum tahu, saya ini aslinya dari Ambon, Ambon Manise. Dan untuk pergi ke Ambon, saya kadang-kadang suka mampir dulu di Makassar 2 atau 3 hari, dan hari ini mampirnya cukup lama, 5 hari. Saya akan balik ke Ambon, pulang ke Ambon mudah-mudahan 2 hari lagi. Masih ada beberapa hal yang pengen dikerjakan. Saya bikin pondok pesantren di Makassar, namanya Pondok Pesantren Entrepreneur Pondokpreneur Indonesia Chapter Makassar atau cabang Makassar, dan alhamdulillah sekarang lagi penerimaan santri-santri baru, di mana setiap santri itu akan dijadikan sebagai atau akan dibimbing, dibina untuk jadi pengusaha. Selain penghafal Quran juga menjadi pengusaha. Asik kan? Dan itu gratis semuanya, alhamdulillah, karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga punya beberapa kelas-kelas yang saya bikin di Kota Makassar. Dan saya senang sekali datang ke Kota Makassar karena ketemu dengan banyak orang-orang yang hebat-hebat dan orang-orang yang baik-baik. Nah, pada video kali ini saya ingin bercerita tentang kehidupan. Kehidupan kita, terutama sebagai pengusaha, itu seringkali itu kehidupan tuh begini. Naik turun. Ada kalanya kita tuh punya uang banyak, ada kalanya uangnya ya sedang-sedang saja, tapi ada kalanya benar-benar kita tuh nggak punya uang. Tapi kan orang lain tuh nggak perlu tahu ya kita punya uang atau nggak punya uang. Nah, kondisi ini, naik turun ini, atau yang kita sebut dalam bahasa Inggris namanya uncertainty atau ketidakpastian sebagai pengusaha ini membuat kita tuh menjadi kadang-kadang hati kita menjadi gelisah gitu ya. Jadi apalagi ditambah dengan keadaan ekonomi secara global, secara negara yang keadaan juga naik dan turun. Nah, naik dan turun kita sebagai pengusaha, naik dan turunnya seorang pengusaha itu ternyata bagus. Karena sepemahaman saya, naik turun kita tuh begini. Jadi kita dalam titik ini kita naik, nanti kadang-kadang kita turun. Tapi turunnya naik sampai di angka 5, turun ke angka 3. Habis itu dia naik lagi sampai angka 7. Nanti dia turun lagi ke angka 5. Nanti dia naik lagi ke angka 10. Turun lagi mungkin ke angka 5, naik lagi ke angka 15, tapi kita naik turun gitu, naik turun gitu, gitu. Nah, naik turun inilah yang membuat kita cepat untuk bertumbuh. Tapi ada syaratnya kalau kita itu pengen naik turunnya itu tapi bertumbuh, naik turunnya itu tapi bertumbuh. Ada seorang penulis buku yang bagus namanya Jim Collins, dalam bukunya Great by Choice. Dia mengatakan ada 3 sifat atau 3 karakter yang perlu kita miliki sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, seorang pemilik bisnis dalam uncertainty condition atau dalam keadaan yang ketidakpastian untuk mengarahkan perusahaan dan hidup kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Ada 3 karakter yang harus kita miliki. Saya sudah membahas karakter yang pertama di video sebelumnya. Karakter yang pertama namanya produktif paranoid atau ketakutan yang produktif. Karakter yang kedua ini belum saya bahas. Namanya kreatif empiris, kreativitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, nanti mudah-mudahan saya bisa bahas ini. Nah, sekarang saya mau bahas yang ketiga nih, namanya fanatik disiplin. Saya suka banget dengan pembahasan yang ketiga ini, fanatik disiplin. Karena dalam keadaan yang tidak menentu, ketika kita lagi nggak punya uang, ketika kita lagi bingung, ketika kita lagi hancur, ketika kita lagi berantakan, baik kehidupan pribadi maupun perusahaan kita lagi bingung harus ngapain, maka dibutuhkan sifat yang ketiga namanya fanatik disiplin. Fanatik disiplin bukan hanya sekedar disiplin, tapi more than disiplin, lebih dari disiplin. Ditambahkan kata fanatik. Jadi ini pemilihan kata yang luar biasa ya. Disiplin itu saja sudah bagi kebanyakan orang itu sudah berat, tapi ini fanatik disiplin. Jadi fanatik disiplin itu adalah disiplin yang sangat disiplin. Kita taat terhadap cita-cita kita patuh terhadap agenda-agenda harian kita ikutin apa yang harus kita lakukan. Bagi seorang pengusaha, tidak peduli dia lagi hancur hatinya, tidak peduli dia lagi patah hatinya, tidak peduli dia lagi putus cinta, ataupun di malam hari dia lagi berantakan hidupnya, tapi pagi hari ketika dia bangun,
Mau seburuk apapun keadaannya, mau seperti apapun keadaan hatinya, dia tetap harus bangun pagi-pagi, habis sholat dia harus bekerja, dia harus datang, dia harus olahraga, dia harus datang ke kantor, dia harus tersenyum, dia harus melakukan aktivitas-aktivitas yang memang itu harus dia lakukan. Jadi pengusaha itu tidak boleh dia mengikuti perasaannya yang ketika dia lagi hancur, dia pengen tidur-tiduran, dia lagi berantakan perasaannya, dia pengen supaya santai-santai, dia pengen healing dulu. Enggak. Apalagi bagi teman-teman yang cowok, laki-laki ya. Laki-laki itu don't feel, laki-laki itu nggak boleh hancur dengan perasaan-perasaannya. Laki-laki itu action, dia harus tetap bekerja keras, dia tetap harus berusaha, dia harus tetap bangun pagi, dia tetap harus berangkat ke kantor, dia harus tetap ketemu orang, dia harus tetap lobby-lobby, dia tetap harus selling, dia harus tetap jualan. Sehancur apapun keadaan, sehancur apapun perasaan, sehancur apapun pikirannya saat itu, dia harus tetap fanatik, disiplin terhadap aktivitas-aktivitas yang dia lakukan. Dan kalau dia bisa melakukan itu, dia hanya menunggu waktu sampai pertolongan Allah itu datang, sampai kesuksesan itu akan datang kepadanya. Dalam konsep agama Islam ini disebut dengan sabar. Sabar itu bukan kemampuan untuk menunggu ketika kita berada di dalam keadaan yang buruk. Sabar itu bukan menerima ketika keadaan buruk, bukan. Sabar itu adalah tetap bersikap baik ketika dalam keadaan yang buruk, tetap berjuang habis-habisan ketika berada dalam keadaan buruk, tetap menjaga semangat pada level yang tertinggi, tetap bekerja pada tenaga yang tertinggi, tetap optimis pada level yang paling tinggi. Padahal di saat yang bersamaan kita lagi hancur sehancur-hancurnya, lagi nggak punya uang. Dan ini hanya masalah waktu. Kita harus melakukan itu terus-menerus, dorong terus-menerus, push terus-menerus, fanatik, disiplin terus-menerus. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Dan pada akhirnya kita akan menemukan momentum. Pada akhirnya kita pasti akan sukses. Pada akhirnya waktu kita akan datang. Ini hanya masalah waktu, masalah disiplin, masalah sabar yang harus kita lakukan. Tapi kebanyakan orang tidak disiplin, kebanyakan orang tidak patuh terhadap agenda-agendanya, kebanyakan orang tidak setia pada impian-impiannya. Mereka memilih untuk istirahat, mereka memilih untuk healing, mereka memilih untuk jalan-jalan, mereka memilih untuk tidur-tiduran, mereka memilih untuk nonton TV, mereka memilih untuk scroll-scroll sosmed. Itu bukan pemimpin yang luar biasa, bukan pemimpin yang hebat, itu orang yang hancur. Maka terutama bagi laki-laki, seorang pemimpin, apabila laki-laki don't feel. Laki-laki menurut saya, laki-laki nggak boleh main perasaan. Kalau memang kita orang perasaan, ya kita tetap harus mengalahkan perasaan kita. Kita harus melatih pikiran kita agar bisa mengalahkan perasaan kita. Selama perasaan kita selalu mendominasi pikiran kita, kita bertindak sesuai dengan perasaan kita, maka kita nggak akan pernah bisa sukses. Kita harus tetap fanatik, disiplin. Inilah salah satu karakter yang dikatakan oleh Jim Collins, dan saya kira itu juga dikatakan di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu dalam keadaan yang berat, kalau kamu dalam keadaan yang susah, kalau kamu dalam keadaan yang berantakan, kamu nggak tahu, dalam ketidakpastian, jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Artinya bahwa Allah memberitahukan kepada kita sholat dan sabar. Sholat itu artinya kita tetap berdoa, tetap meminta kepada Allah, jangan putus harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jadikan sabar sebagai penolong. Sabar itu yang tadi mana saya sudah katakan, itu bukan menunggu, itu bukan ya sudahlah. Tapi sabar itu adalah kita tetap bekerja keras dalam keadaan maksimal, dalam keadaan optimal, walaupun hari ini kita sedang hancur. Dan tunggu saja pertolongan Allah itu akan datang. Dan ketika pertolongan itu datang, kita pasti akan menjadi orang yang berhasil. Namun di dalam ayat berikutnya, di dalam lanjutan ayat tadi Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun. Tapi sholat dan sabar ketika dalam keadaan hancur ini, mungkin kita bisa sholat, mungkin ketika hancur kita bisa khusyuk banget dalam sholat. Tapi apakah kita bisa sabar? Kadang-kadang ketika hati kita hancur, hati kita patah, mungkin kita sholatnya khusyuk banget, kita baru bismillah aja udah nangis, kita alhamdulillahirrabbilalamin itu udah mewek, udah nangis-nangis. Tapi bisa nggak kita tetap berusaha semaksimal mungkin, kita tetap tersenyum selebar mungkin, padahal hati kita lagi hancur? Itu yang dikatakan dengan sabar. Kalau teman-teman bisa melakukannya dan teman-teman bisa disiplin, menunggu pertolongan Allah, menunggu Allah mendatangkan bantuannya, maka waktunya pasti akan datang dan kita pasti akan sukses. Ayo bangkit, jangan duduk-duduk, jangan tidur-tiduran. Kita harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.